Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu jalla fil ula, qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan kita dan memberikan berbagai fasilitas hidup untuk kita. Yang bila kita mensyukurinya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti menambahkannya. Selawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita terus berada di atas petunjuk Rasulnya sampai Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa-nyawa kita. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita Minhajul Muslim, masih dalam pembahasan adab, dan kita masih melanjutkan pembahasan adab terhadap orang tua. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tatkala durhaka kepada kedua orang tua, Allah jadikan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai dosa besar, sebagai pelanggaran yang paling besar. Yang kata Allah Subhanahu wa taala itu kezaliman yang paling besar. Ketahuilah sebaliknya, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling besar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah taala, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat besar kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Lihat para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, jawaban yang pertama yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Amal yang paling besar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya durhaka kepada kedua orang tua merupakan pelanggaran, kezaliman yang paling besar dosanya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya lagi, summa ai, kemudian apalagi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah, jihad di jalan Allah. Ternyata urutan yang kedua setelah bakti kepada kedua orang tua
adalah berjihad di jalan Allah, bukan berjihad terlebih dahulu ya baru bakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan begitu besarnya amalan berbakti kepada kedua orang tua, karena dia lebih utama ketimbang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, waja'a rajulun ilaihi sallallahu alaihi wasallam yasta'dzinuhu fil jihadi. Lalu ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada beliau untuk berjihad di jalan Allah, mengangkat senjata. Yang taruhannya tentunya adalah kembali dengan gemilang, menang, atau meninggal dunia dalam kondisi syahid. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, dua pilihan yang sesungguhnya dua-duanya adalah merupakan bentuk kebaikan. Tentunya wafat di jalan Allah syahid, maka ini lebih utama ketimbang menang gemilang. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah bertanya kepadanya, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala, maka orang tadi menjawab, na'am, ya masih hidup wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, fa fihima fajahid. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk keduanya maka berjihadlah. Untuk keduanya maka berjihadlah. Maksudnya adalah bersungguh-sungguh untuk berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arahkan, bahkan tentunya Allah batalkan ya keinginan orang tersebut untuk berjihad ketika itu, untuk berjihad, pergi berjihad ketika itu dibatalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan diarahkan kepada sesuatu yang lebih afdal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang tersebut, yaitu berjihad bersungguh-sungguh mengalahkan nafsu untuk mengarahkan dirinya, baktinya kepada kedua orang tuanya. Masya Allah ya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ternyata pahala jihad, pahala bakti kepada kedua orang tua itu mengalahkan pahala jihad. Bahkan seseorang yang ingin berjihad malah diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada bakti kepada orang tua, bakti terhadap orang tua. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya kita yang masih memiliki orang tua yang masih hidup, dan kondisi kita saat ini belum ada kesempatan untuk bisa berjihad fisabilillah, mengangkat senjata li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Belum ada kesempatan. Saat ini belum ada kesempatan jihad dengan mengangkat senjata memerangi kesyirikan dan kekufuran yang nyawa itu digadaikan. Ini belum ada kesempatan saat ini. Namun ada yang lebih baik darinya, yaitu berbakti kepada kedua orang tua, bersungguh-sungguh untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan pahalanya itu lebih besar, karena itu merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua, kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, demikian pula Imam Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Dalam hadis tersebut disebutkan, ja'a rajulun minal ansari, datang seorang laki-laki dari kalangan sahabat Ansar lalu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Faqala, ia mengatakan, ya Rasulullah, hal baqiya alayya syai'un min birri abawayya ba'da mautihima abirruhuma bihi. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah tersisa untukku sesuatu dari bakti kepada kedua orang tuaku setelah wafatnya kedua orang tuaku yang dengannya aku bisa berbakti keduanya, yang aku bisa berbakti kepada keduanya? Sahabat ini bertanya kepada Nabi SAW tentang bakti setelah wafatnya orang tua. Bagaimana bakti? Apakah ada masih tersisa bakti kepada kedua orang tua yang telah wafat? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu, tapi secara khusus kita sebutkan hadisnya dalam pertemuan kali ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, jadi sahabat ini memahami bahwa memang bakti semasa hidup itu merupakan kewajiban. Bakti kepada kedua orang tua semasa hidup itu merupakan kewajiban yang dia berikan, yang harus diberikan olehnya sebagai seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Hanya saja permasalahannya kedua orang tuanya sudah wafat. Apakah ada tersiksa? Apakah ada tersisa? Apakah ada sisa dari kewajiban bakti tersebut bagi dirinya setelah wafatnya kedua orang tuanya, yang dengannya dia bisa berbakti kepada kedua orang tuanya setelah wafat keduanya? Qala, maka Nabi SAW menjawab, na'am, ya ada. Khisalun arba', ada 4 hal, Masya Allah, ada 4 hal yang kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita setelah wafat keduanya. Yang pertama adalah as-salatu alaihima. As-salatu alaihima, yaitu berselawat atau salat untuk keduanya. Apa maksudnya? Maka wallahu ta'ala alam, ini bisa 2 maknanya. As-salah secara bahasa maknanya adalah ad-du'a. Maksudnya adalah doa kebaikan untuk orang tuanya, yaitu senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang tuanya yang sudah wafat, seperti doa diangkatnya siksa, diluaskan kuburnya, diberikan teman yang soleh di alam barzakh, diberikan nikmat-nikmat akhirat padanya, demikian seperti itu. Ya, itu doa-doa kebaikan. Bisa juga maknanya adalah yaitu melakukan amal-amal ibadah. As-salatu alaihima, maksudnya solat, melakukan amal-amal ibadah berupa solat dan yang lainnya untuk keduanya. Yang seperti yang sudah pernah kita sampaikan bahwasanya amalan seorang anak apapun dia bentuk ibadah, maka ini akan sampai kepada kedua orang tuanya pahalanya tanpa mengurangi pahala sang anak tersebut. Seperti yang pernah kita sampaikan bahwasanya alasannya karena seseorang itu akan mendapatkan apa yang diusahakannya, dan anak itu adalah hasil usahanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi jiwa tersebut kebaikan yang diusahakannya, dan atas jiwa tersebut tanggungan keburukan yang dia upayakan, yang diupayakannya. Begitu juga dalam surah An-Najm ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia itu mendapatkan kecuali apa yang diusahakannya, dan anak itu adalah hasil usaha orang tua. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, kalau tidak salah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya serta yang lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna auladakum min atyabi kasbikum, sesungguhnya anak-anak kalian termasuk hasil usaha terbaik kalian. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa anak tersebut adalah aset bagi orang tuanya, yang bila mengamalkan amal soleh maka akan mengalir pahalanya kepadanya.
Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini lafaz Imam Muslim dan yang lainnya yang semakna dengan itu. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Idza matal insanu," dalam riwayat yang lain, "Idza mata ibnu Adam, in qata amaluhu illa min salasin." Apabila mati manusia itu, anak Adam itu mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 jalurnya. Min sadaqatin jariyatin, dari sedekah jariyah, yaitu harta yang dikeluarkan dari dirinya yang sifatnya permanen lalu dimanfaatkan oleh manusia sesama. Ketika dia bermanfaat seterusnya maka akan mengalir pahalanya kepadanya. Au ilmin yuntafa'u bihi, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang pernah diajarkan kepada sesama dan itu memberikan manfaat bagi orang lain sehingga pahalanya pun mengalir kepada dirinya. Kemudian awwaladin salihin yad'u lahu, yang ketiga adalah anak yang melakukan kesalehan. Awwaladin, anak, Rasulullah menyebutkan anak, bukan sekedar amal doanya saja, tapi anak itu adalah aset yang dia salihin, melakukan amal-amal saleh, yad'u lahu, yang mendoakan kebaikan untuknya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya amal saleh seorang anak, ya, demikian pula doa kebaikan darinya untuk orang tuanya, ini akan memberikan manfaat bagi orang tuanya setelah wafatnya. Nah, as-salatu alaihima, ya, salat atau doa kebaikan untuk orang tuanya. Kemudian wal istighfaru lahuma, yang kedua adalah permohonan ampun anaknya untuk keduanya. Masya Allah, ini sangat bermanfaat. Ini juga sudah kita jelaskan pada waktu yang lalu, bahwasanya permohonan ampun seorang anak untuk orang tuanya setelah wafatnya ini akan menaikkan derajatnya, dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa jadi ketika itu orang tua dalam kondisi dia disiksa karena dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan untuk mengampuninya, malah Allah berkehendak untuk menyiksanya karena dosanya di alam barzakh. Nah, bisa jadi dengan permohonan ampun seorang anak untuk orang tuanya setelah wafatnya, maka ini akan menaikkan derajatnya dari derajat dia disiksa menuju derajat yang dia tidak lagi disiksa. Bahkan bisa jadi dia diangkat dari sebuah derajat yang dia mendapatkan satu nikmat, berikutnya dia akan dinaikkan derajatnya kepada satu derajat di nikmat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Masya Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, Rasulullah SAW bersabda, "Turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu." Diangkat derajat orang yang telah wafat setelah kematiannya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, lalu orang tadi bertanya, "Ai Rabbi ma hadhihi," wahai Rabbku, ini balasan atas amal apa? Pertanyaan yang tidak biasa. Mengapa? Karena seseorang ketika dia beramal di dunia, maka dia akan melihat balasan amalnya di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa saja yang beramal kebaikan sebesar biji sawi, dia kelak akan melihatnya. Dan siapa saja yang beramal keburukan sebesar biji sawi, dia pun akan melihatnya. Baik dan buruk dari amalnya tersebut, maka dia akan lihat. Nah, dia mendapatkan satu balasan dari amal yang dia tidak lihat, tapi didapatkan olehnya. Dia beramal, kalau dia beramal maka akan dia lihat. Ternyata dia mendapatkan balasan amal dari sesuatu yang dia tidak beramal, tidak mengamalkannya. Makanya dia bertanya kepada Allah, Rabbi ma hadhihi, wahai Rabbku, ini apa? Balasan atas amal apa?
Maka dikatakan kepadanya, waladuka istaghfarolaka, anakmu mohon ampun untukmu. Masya Allah. Permohonan ampun seorang anak ternyata memberikan manfaat besar bagi orang tuanya di akhirat. Bahkan ini maslahat yang kekal abadi. Tidakkah kita ingin menyelamatkan orang tua kita hanya dengan sekedar permohonan ampun? Masya Allah, di dunia saja kalau kita dapatkan kondisi di mana orang tua kita terancam disiksa, terancam tersiksa, terancam dia akan mendapatkan satu hukuman, dan ada peluang bagi kita untuk menyelamatkan, apakah kita diam hanya sekedar menyaksikan? Tentu tidak. Tidak demikian, kita akan berusaha sekuat tenaga untuk membebaskannya. Orang tua di dunia apabila akan mendapatkan sanksi hukuman yang kita masih ada peluang untuk bisa menyelamatkannya dan membebaskannya, tentu kita tidak akan diam dengan hanya menyaksikan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di akhirat yang sanksi hukumannya sangat berat, minimal adab yang paling ringan itu adalah sepasang sandal yang terbuat dari api neraka yang bila dipakai di kaki maka akan menggelegak otaknya satu harinya di akhirat sana. Satu hadis menyebutkan 50.000 tahun hitungan dunia. Dalam ungkapan ayat Al-Quran 1000 tahun dari hitungan hari-hari yang kalian hitung di dunia. Dan api, kata Rasulullah SAW, api di akhirat itu, di neraka itu 70 kali lipatnya ketimbang api yang paling panas di dunia. Masya Allah. Tentunya ini bala, musibah, kemalangan yang sangat besar di akhirat. Namun ternyata dengan sekedar permohonan ampun anak, dengan kejujurannya, dengan ketulusannya, yang dia mintakan kepada Allah agar orang tuanya diampuni dosa-dosanya, ternyata ini menyebabkan orang tua itu diangkat derajatnya, yang bisa jadi ketika itu dia disiksa. Diangkat derajatnya dari satu derajat disiksa kepada derajat tidak disiksa. Diangkat derajatnya bisa jadi dari satu derajat yang dia mendapatkan satu nikmat kepada nikmat yang tinggi setelahnya. Masya Allah. Tidakkah kita ingin memberikan hadiah kepada orang tua kita? Di dunia saja Masya Allah, apabila kita mendapatkan gaji yang lebih, mungkin di antara kita ada yang teringat dengan orang tuanya. Dia katakan dalam hatinya, aku akan berikan sebahagian dari gajiku untuk orang tuaku. Begitu katanya. Bahkan barangkali dia ikrarkan ke orang sekitarnya karena begitu senangnya dia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikan hadiah kepada orang tua, hadiah pahala, ya. Hadiah permohonan ampun yang dengan itu dia akan tinggi derajatnya. Masya Allah. Jangan bosan, ya. Sungguh kita ingin nanti anak-anak kita juga berlaku demikian. Maka ajarkanlah anak tersebut dengan tabiatnya. Yang tabiat itu berasal juga dari kita. Pembentukan karakter anak itu lewat karakter orang tua. Kita bentuk karakter anak kita dengan karakter kita, yaitu kita bakti sama orang tua, beramal soleh yang kita niatkan untuk mengirim pahala. Selain itu juga merupakan kewajiban bagi kita beramal soleh. Itu kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Permohonan ampun untuk orang tua. Betapa senangnya kita ketika kita telah wafat, anak-anak kita memohon ampun untuk kita, dan kita akan merasakan kebaikan hal itu setelah wafatnya kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kedua. Berikutnya adalah
Wa infadu, ini masih yang pertama ya. As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma, ini yang pertama. Kemudian wa infadu ahdihima, merealisasikan atau menjalankan janji keduanya. Apabila salah satu atau dari kedua-dua orang tua tersebut, salah satu atau masing-masing dari kedua orang tua tersebut pernah berjanji untuk melakukan satu hal, pernah bertekad untuk melakukan satu hal, dan itu kita ketahui, maka laksanakan, penuhi, selesaikan, tunaikan. Ini merupakan bentuk bakti kepada kedua orang tua. Termasuk diantaranya adalah wasiat-wasiat. Yang orang tua dulu pernah menyatakan, nanti kalau laku atau nanti ya tahun depan sebahagian dari harta ini hendak diarahkan untuk pembebasan lahan Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya, karena mereka butuh, panitianya butuh biaya yang besar sampai miliaran begitu. Masya Allah, luar biasa ini ya. Itu didengar dan disampaikan, itu didengar karena disampaikan di hadapan anak-anak ya. Itu komitmen orang tua tahun depan, barangkali begitu. Kalaupun tidak untuk pembebasan lahannya, sekaligus juga untuk ya pembangunan masjidnya, seperti itu. Yang jelas tahun depan. Sebelum tahun depan sudah wafat, maka jadilah itu wasiat, maka laksanakan. Hanya saja dilihat berapa nilai dari jumlah wasiat tersebut dibandingkan harta yang tersisa. Menurut pendapat yang kuat tak boleh lebih dari 1/3. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, merealisasikan janji kedua orang tua, ini merupakan bakti kepada kedua orang tua setelah wafatnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wa ikramu sadiqihima, memuliakan teman dari orang tua tersebut. Tentunya orang tua selama hidup mereka itu punya teman, kawan, handai tolan, kawan-kawan sejawat ya. Tentu ada terkadang orang-orang yang menjadi rutinitas bagi orang tua untuk melakukan kunjungan kepadanya, maka lanjutkan, memuliakan. Demikian. Ini merupakan bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Bukankah teman-teman, kawan-kawan, handai tolan, orang tua yang mendapati anak dari orang tua tersebut, kawannya ini yang sudah wafat ini kawannya, didapati anaknya begitu baiknya sama dirinya, maka tentunya ungkapan kebaikan yang muncul, bahkan doa, barangkali ya dia akan bersangka baik, Masya Allah, begitu bahagianya fulan, semoga Allah mengampuni dan merahmatinya. Dia punya anak yang menyambung hubungan baik sama kawan-kawan orang tuanya. Masya Allah, begitu ya. Kemudian yang keempat, wasilatur rahimil lati la rahimalaka illa min qibalihima. Yang terakhir yang keempat adalah silaturrahim, yang tidak ada hubungan kerahiman bagimu kecuali dari jalur keduanya. Nah ini, kalau ini secara khusus adalah orang-orang yang punya hubungan kekerabatan, nasab dengan orang tua. Ya, apakah ya orang tua dari orang tua? Ya tentunya kakek dan nenek bagi kita, demikian ya. Ataukah mungkin saudara dan saudari, ayah dan bunda, itulah paman dan bibi, demikian. Apakah anak-anak mereka, yaitu kemanakan orang tua kita yang sudah wafat tentunya itu ya. Itulah sepupu-sepupu kita, demikian.
Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Ya. Nah ini berhubungan ya yang baik, ini yang silaturahim disebut dengan silaturahim dengan karib kerabat orang tua, dan itu tentunya karib kerabat kita. Maka Rasul menutup dengan ungkapan fahuwallazi baqiya 'alaika min birrihima ba'da mautihima. Maka itulah dia yang tersisa bagimu dari bakti kepada keduanya setelah wafat keduanya. Demikian hadisnya riwayat Abu Daud dan At-Tabrani. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, hadis yang terakhir yang kita sebutkan pada pertemuan kali ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abarril birri an yasila ar-rajulu ahla wuddi abihi ba'da an yuwallil ab." Hadisnya hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara bakti yang terbagus, bakti yang paling baik, maksudnya seorang anak terhadap orang tuanya, adalah seseorang yang menyambung tali hubungan kasih sayang dengan orang yang menjadi kesayangan ayahnya atau orang tuanya setelah ya orang tuanya tiada. Demikian. Baik ya. Nah ini sesungguhnya sudah kita jelaskan di hadis yang sebelumnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini dia bentuk bakti setelah wafatnya orang tua. Jadi kita masih punya peluang untuk bisa berbakti kepada orang tua kita. Bila kita masih mendapatkan orang tua kita masih hidup, maka jadikan itu sebagai sarana, sebagai usaha yang menjadi pintu bagi kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Kalau mereka sudah wafat atau salah satu darinya wafat, maka tidak tertutup peluang untuk berbakti kepada keduanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang saleh bagi Allah, bagi kedua orang tua kita, dan bagi seluruh hamba-hamba Allah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin berinteraktif, bertanya langsung. Kita buka layanan untuk bisa berinteraktif dengan berbicara langsung di nomor 0822 8888 6630 seperti biasa ya. Atau bila ingin bertanya lewat tulisan chatting WhatsApp maka silakan di nomor yang sama atau di nomor yang lainnya, yaitu di nomor 0852 61 90 4177. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan, bismillah izin bertanya Ustadz, apakah anak kandung bisa menjadi wali bagi ibunya, yaitu wali nikah bagi ibunya? Bismillah, para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Para ulama mereka berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama ada yang tidak menjadikan anak sebagai wali nikah bagi ibunya yang sudah menjanda dan selesai masa iddahnya. Pendapat ulama yang lain kalau tidak salah ini pendapat yang lebih kuat. Saya condong kepada pendapat ini, anak laki-laki, anak kandung laki-laki yang sudah baligh berakal itu bisa menjadi wali nikah bagi ibunya yang menjanda dan telah berlalu masa iddahnya. Demikian. Jadi ada perbedaan pendapat. Saya tidak memaksa untuk mengikuti pendapat yang manapun, tapi ini pendapat ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, maka silahkan ya memilih. Saya pribadi condong kepada pendapat yang mengatakan boleh seorang anak laki-laki kandung yang sudah baligh dan berakal
untuk bisa menjadi wali nikah bagi ibu kandungnya yang janda dan telah selesai berlalu masa iddahnya. Wallahu taala alam. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sejauh mana orang tua masih berhak ikut mengatur anaknya yang sudah berumah tangga? Syukran jazakumullahu khaira. Ummu Khalid, Riau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa anti fajazakillahu khaira. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Dan soleha tentunya. Baik, ya, sesungguhnya orang tua yang mendapati anaknya sudah menikah, ya, maka hendaknya janganlah mereka mengintervensi, orang tua tersebut mengintervensi anaknya. Jangan mengatur rumah tangganya. Karena ini berkaitan dengan kemandirian serta tanggung jawab serta kemerdekaan, kebebasan sang anak tersebut untuk dia bisa bertanggung jawab dalam rumah tangganya. Kecuali apabila didapatkan bahwasanya anak tersebut melakukan penyimpangan dan pelanggaran, maka sesungguhnya bukanlah intervensi, bukanlah pengaturan, tapi arahan dan bimbingan. Itu lebih tepat. Namun ketika mendapatkan, ya, anak itu memilih satu pilihan, yang ini sesungguhnya boleh-boleh saja untuk dia memilih demikian dan demikian, maka hendaknya dikembalikan kepada anak tersebut untuk dia bertanggung jawab atas pilihannya. Demikian. Jangan banyak mengatur urusan rumah tangga anak, supaya anak ini bisa mandiri ke depan. Demikian. Maka lakukan arahan, ya, arahan, memberikan arahan, bimbingan, itu saja. Tapi jangan intervensi, jangan mengatur, demikian, ya. Hanya memberikan masukan. Seperti itu. Nah, apabila mendapatkan ada perselisihan di antara anak dengan menantunya, maka hendaknya memberikan nasihat kepada yang bersalah. Kemudian memberikan nasihat untuk lurus, ya, atau meluruskan bagi yang bersalah tanpa melihat apakah itu anak atau menantunya. Kemudian, ya, memberikan nasihat untuk sabar bagi yang merasa terzalimi, seperti itu. Jika anaknya melakukan kesalahan, maka nasihati anaknya. Jika anaknya yang dizalimi, maka sabarkan anaknya. Demikian, seperti itu. Adapun, ya, mungkin langsung berinteraksi, memberikan melakukan intervensi terhadap menantunya, maka ini sangat sensitif, ya, sangat sensitif. Apalagi ketika terjadi perselisihan dan percekcokan di antara anak dan menantunya, maka harus bersifat atau bersikap objektif. Bahkan lebih baik adalah terarah kepada anak, lakukan bimbingan dan arahan kepada anak. Ingat, bila terjadi perselisihan antara anak dengan menantunya, maka hendaknya orang tua harus bijak. Orang tua dia harus bijak. Bila yang bersalah adalah anaknya, bukan menantunya, maka dia melakukan nasihat untuk anaknya.
Bahkan kalau bisa dengan nasihat yang sangat keras, tegas, seperti itu. Apabila ternyata, ini kondisi yang kedua, apabila ternyata anaknya yang mendapatkan kezaliman dari menantunya, maka tetap saja dia harus fokus kepada anaknya, yaitu memberikan ungkapan-ungkapan kesabaran untuk menyabarkannya, membuat dia tabah menghadapi kehidupan seperti ini, dan dia memberikan solusinya. Solusi, yaitu solusi yang ini bisa berasal dari orang tua untuk dilakukan oleh sang anaknya tersebut agar berakhir perselisihan dan percekcokan itu. Begitu. Ketika terjadi perselisihan, maka sebisa mungkin untuk tidak memberikan arahan dan bimbingan itu kepada menantunya terlebih dahulu, ya. Ini penting. Kenapa? Ini sensitif, ya. Dikhawatirkan nanti, ya, menantu tersebut akan muncul kesimpulan pada dirinya bahwasanya ternyata mertuanya, yaitu orang tua kita sebagai orang tua bagi anak kita, itu dituduh berpihak kepada anaknya. Nah, ini dia, ini masalah. Maka harus objektif. Fokus kepada anak, perbaikan anak. Nah, begitu, ya. Nah, diharapkan besan kita sebagai orang tua, ya, sebagai orang tua, ya tentunya kita punya besan ketika kita sudah punya menantu. Diharapkan besan kita melakukan hal yang sama seperti kita, yaitu dia fokus kepada anaknya ketika ada perselisihan dan percekcokan. Nah, seperti itu. Itu fokus kepada perbaikan anak. Bila anak tersebut melakukan kesalahan, maka diluruskan, diberikan nasihat agar dia kembali lurus, bahkan bertobat. Apabila dia termasuk orang yang terzalimi dalam kasus tersebut, maka disabarkan, ditabahkan. Nah, seperti itu. Dan diberikan ungkapan yang solutif, bukan provokatif. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kita sedekah dengan niat untuk ibu yang sedang meninggal, yang sudah meninggal? Apakah kita dapat pahala juga karena bersedekah untuk ibu yang sudah meninggal? Ya, karena bersedekah untuk ibu yang sudah meninggal. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya apabila kita bersedekah untuk orang tua kita yang pahalanya ditujukan untuk orang tua kita, ikhlas karena Allah, kita melakukan kebaikan untuk orang tua kita, maka kita dapat pahala, tentu itu. Ya. Tentu kita dapat pahala. Karena kita melakukan kebaikan tersebut. Hanya saja pahala yang tadi diniatkan untuk orang tua itu pertama sekali dapat kepada sang anak tersebut yang melakukannya, kemudian nanti dialirkan baru pahalanya kepada orang tua kita tanpa mengurangi pahala kita, begitu, ya. Bukan berarti seperti kalau seseorang, ya, memberikan harta, ya, untuk diinfakkan atau disedekahkan pada satu pihak yang membutuhkan, ya, lantas itu lepas pahalanya langsung terkirim kepada orang tua. Tidak. Itu kepada kita terlebih dahulu sebagai anak yang melakukannya, karena itu amal soleh. Lalu setelah itu baru, ya, copy paste, begitu kira-kira. Dialirkan pahala itu kepada orang tua tanpa mengurangi pahala sang anak. Demikian, ya. Seperti itu.
kasus bersedekah atau dalil untuk bersedekah kepada orang tua yang pahalanya untuk dia kepada orang tua. Ini hadisnya adalah hadis Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, yang ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau berkomentar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah wafat dan aku tidak berada di sisinya ketika itu. Ayam fa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha, apakah bermanfaat untuknya sesuatu yang apabila aku bersedekah untuknya dengannya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, na'am, ya, bermanfaat demikian. Hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Nah seperti itu. Nah tentunya karena sang anak ini yang dia melakukan amal kesolehan, maka tentunya dia mendapatkan kebaikan, dapatkan pahala. Hanya saja diniatkan ya pahala itu juga untuk orang tuanya, maka dialirkan pahala dari amal tersebut ya kepada orang tuanya tanpa mengurangi pahala sang anak tersebut. Luar biasa. Begitulah karunia Allah yang besar untuk hamba-hambanya yang saleh. Demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Telah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Mungkin Anda sudah mendengarkan ya adzan tersebut ya. Baik, kita cukupkan penyampaian materi dan menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Tentunya dalam penyampaian ini dan jawaban ini terdapat kekurangan, kesalahan dan kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran itu datang dari Allah, maka terimalah, ambillah. Kekurangan, kesalahan dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini dan perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman semuanya. Mari kita miliki aset akhirat dengan cara berdonasi ya, memberikan sebagian harta kita untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kebutuhan dana saat ini kekurangannya adalah 3,4 sekian miliar rupiah. 3,4 sekian miliar rupiah. Miliki aset akhirat yang minimal pahalanya bila kita mengeluarkan dari harta kita tersebut, minimalnya adalah 700 kali lipatnya. Silakan salurkan infak dan sedekah jariah Anda ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 712748855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Saya ulangi, ya, salurkan infak dan sedekah jariah Anda yang minimal pahalanya adalah 700 kali lipatnya dan akan menjadi aset akhirat Anda. Silakan kirimkan ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 712748855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451, dan di layar kaca Anda bisa Anda melihatnya. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.